kandidat resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Skywalk Kebayoran Jakarta Selatan resmi dibuka pada hari ini. Menyambut Tahun Baru Imlek, PT KAI menghadirkan promo tiket ke berbagai kota. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya, Fanya Aisy, dan rekan saya, Fadia Hilma. Kamis 19 Januari 2023. Komite PSSI telah menutup pemilihan calon Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Eksekutif Komite PSSI. Komite PSSI juga resmi menutup pendaftaran calon pengurus baru pada Senin 16 Januari 2023. Sebanyak 5 orang diketahui telah mendaftar sebagai Ketua Umum PSSI. Di antaranya ialah Lanyala Mataliti, Erick Thohir, Arief Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, dan Fahri Jemi Francis. Dan untuk calon Wakil Ketua Umum terdapat 17 nama yang dimana termasuk dengan nama mantan Sekretaris Jenderal PSSI, Tisha Destria, dan Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan untuk calon anggota Exco berjumlah 78 nama. Hal mengejutkan datang dari Iwan Budianto yang tidak ingin mencalonkan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI dan tidak akan mencalonkan kembali di periode berikutnya. Dalam keterangannya, ia berterima kasih karena namanya telah dicantumkan di bursa calon Ketua Umum PSSI. Kini, para calon akan diverifikasi ulang menjelang Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari 2023 mendatang. Kalau menurut saya sih Erick Thohir cocok sih betul sekarang. Alasan kenapa dia cocok sebagai ketua PSSI periode 2023-2027? Kalau menurut saya kenapa Erick Thohir cocok itu, jadi kalau menurut saya alasannya buat Erick Thohir cocok buat jadi ketua umum PSSI itu karena dia itu mempunyai basic di sepak bola, terus juga dia tuh sempat memiliki saham mayoritas di klub Inter Milan dan salah satu klub di Liga Amerika. Harapan kakak nih dengan adanya kabinet baru dan ketua umum baru di PSSI apa? Harapan saya sih kalau buat kabinet baru sama ketua umum baru di PSSI itu semoga mereka semua bisa memperbaiki kinerja sepak bola tanah air. Itu aja sih menurut saya. Boleh tahu namanya siapa? Rizky Maulana. Kakak sebelumnya udah tahu belum sih kalau misalnya komite PSSI itu udah menutup pendaftaran ketua umum. Terus hingga kemarin ditutupnya pendaftaran ada 5 kandidat yaitu Lanyala Mataliti, Erick Thohir, Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Fahri Jemi. Nah, pertanyaannya, menurut pendapat kakak, kira-kira siapa yang cocok untuk menjadi ketua umum PSSI? Erick Thohir sih. Ya. Terus alasan kenapa dia cocok sebagai ketua PSSI periode 2023-2027? Alasannya karena ya dia lebih ngerti bola. Dia juga punya klub kan di Inter Milan. Yang menurut gue sih cocok. Harapan untuk kabinet terbarunya PSSI ini apakah? Regulasi liga harus diperbaiki banyak. Iya, regulasi liga harus diperbaiki lebih banyak lagi tentang wasit di Liga Indonesia. Karena kan harapan masyarakat tuh kan pengennya timnasnya bagus, pengen juara AFF. Tapi kalau liganya sendiri nggak bener, regulasi nggak bener kan sama aja bohong. Oke, halo, sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Namanya Ferdi Anugrah, Kak. Sebelumnya kakak tahu nggak sih kalau misalnya komite PSSI itu udah menutup pendaftaran ketua umum. Terus hingga kemarin ditutupnya pendaftaran sudah ada 5 kandidat yaitu Lanyala Mataliti, Erick Thohir, Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, dan Fahri Jemi. Nah, menurut kakak yang paling cocok di antara 5 kandidat itu untuk menjadi ketua umum PSSI itu siapa sih? Ya, menurut saya sih Lanyala Mataliti. Oke. Alasan kenapa dia cocok sebagai ketua PSSI periode 2023-2027 menurut kakak?
Karena Lanaila Mataliti itu sudah tidak asing lagi di dunia persepak bolaan Indonesia. Dan Lanaila Mataliti juga pernah menjadi anggota PSSI EXO. Dan Lanaila Mataliti juga udah banyak dikenal sepak terjangnya di dunia persepak bolaan Indonesia. Harapan kakak nih untuk kabinet PSSI selanjutnya gimana? Ya, harapan saya sebagai orang sepak bola di kabinet PSSI yang baru ini, semoga kabinet PSSI yang baru ini bisa memperbaiki citra sepak bola Indonesia yang saat ini semakin turun. Dan semoga kabinet PSSI yang baru ini bisa membawa aura positif untuk sepak bola Indonesia. Itu aja. Oke, terima kasih Kak. Berita selanjutnya datang dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hadirnya skywalk atau jembatan layang berperan untuk mempermudah pengguna transportasi umum. Mulanya, skywalk Kebayoran Lama ini akan diresmikan pada tanggal 17 Januari 2023 kemarin. Namun, dijadwalkan kembali dan diresmikan pada hari ini, Kamis 19 Januari 2023. Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Maharani Dwi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, silakan Maharani. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Maharani Dwi Puspitasari mengabarkan langsung dari kawasan Kebayoran Lama. Pemirsa, jika dilihat dari tampak belakang bahwa bangunan skywalk ini nantinya akan diresmikan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Peresmian ini nantinya akan diresmikan langsung oleh pejabat DKI Jakarta yakni Bapak Heri Budi Hartono. Jika dilihat secara seksama, skywalk ini berada di kawasan yang cukup strategis yang sering dilalui oleh para pengguna jalan, khususnya para pengguna transportasi umum jenis Transjakarta maupun komuter lain. Jika dilihat secara seksama juga bahwa skywalk ini terlihat cukup ramai, namun belum terlihat adanya tanda-tanda peresmian dan masyarakat yang bisa melewati perlintasan skywalk ini. Nantinya skywalk ini akan menghubungkan antara koridor 8 dan koridor 13 Transjakarta langsung terhubung dengan stasiun Kebayoran Lama. Bangunan skywalk ini memiliki panjang 500 meter yang dihiasi desain atau cahaya listrik serta dilengkapi fasilitas berupa lift. Proyek skywalk ini dibangun dengan imbas koridor 8 dan 13 Transjakarta yakni halte Kebayoran Lama dan Velbak ditutup sementara. Hingga akhirnya pembangunan ini selesai di bulan Januari 2023. Skywalk Kebayoran Lama ini akan menghubungkan akses jalanan dari koridor 8 dan 13 ke stasiun KRL Kebayoran Lama. Namun pada saat ini, halte Transjakarta koridor 8 dan 13 belum bisa beroperasi karena masih harus direvitalisasi kembali. Hadirnya skywalk ini ditujukan bagi para masyarakat, khususnya pengguna moda transportasi umum jenis Transjakarta dan KRL yang kerap melakukan transit ke kawasan yang dituju. Siang. Nama saya Doni Repihans. Jabatan saya Koordinator Lapangan Patroli Jalur Koridor 8. Ya, kurang lebih 3 bulan yang lalu, ya. Kemungkinan akhir bulan jadi kemungkinan. Cuman kita belum ada instruksi dari pimpinan kita untuk pembukaan halte Kebayoran Lama ini. Ya, kira-kira kalau dibukanya kembali kita juga tunggu instruksi, Pak. Tunggu instruksi. Apabila halte ini sudah jadi, pasti dibuka. Ibaratnya kemungkinan selesai akhir bulan yang kalau nggak salah. Betul. Ya, kalau pesan saya mah ya bagus, Pak. Integrasi dari kereta ke busway, lanjut efisien kalau saya bilang, Pak. Cuman akses jalan aja yang penting. Hitung-hitung olahraga, Pak. Ya, kalau saya bilang mah cukup bagus sih. Jadi dari busway ke kereta, dari kereta ke busway.
Iya, demikian Mbak. Itu kan makanya disediain ada liftnya, ada cuman lift aja sih kalau saya lihat Mbak. Iya. Sama-sama Mbak. Baik pemirsa, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Maharani Dwi Puspitasari bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Kembali ke studio. Pemirsa, PT KAI akan menyambut Tahun Baru Imlek dengan menghadirkan promo tiket kereta api bertajuk New Year Deals. Pada promo New Year Deals tersebut, PT KAI menyediakan total 18.576 tiket dengan 3 pilihan kelas khusus, yaitu kelas eksekutif, kelas bisnis, dan kelas ekonomi. PT KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bepergian menggunakan kereta api dengan tarif yang sangat terjangkau. Tidak harus merogoh kocek lebih dalam untuk pergi berlibur di Tahun Baru Imlek 2023. Karena PT KAI memberikan promo tiket New Year's Deals untuk perjalanan berbagai tujuan. Dalam penawaran promo ini, KAI menjual tiket untuk kelas eksekutif seharga Rp200.000, kelas bisnis seharga Rp150.000, dan kelas ekonomi hanya seharga Rp100.000. Promo ini berlaku untuk pemesanan tiket dari tanggal 20 sampai 31 Januari 2023. Dengan jadwal keberangkatan dari tanggal 21 Januari hingga 7 Februari 2023. PT Kereta Api Indonesia menyiapkan 38 kereta api dengan rute yang berbeda, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Pembelian tiket dapat dilakukan di aplikasi KAI Akses dengan mengunduh aplikasi tersebut dari Play Store atau App Store. Selain itu, KAI Akses memiliki fitur perubahan jadwal, layanan pembatalan tiket, first mile, dan last mile. PT KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi berlibur bersama keluarga dengan harga yang terjangkau. Sekian ulas update pada hari ini bersama saya Fadia Hilma dan rekan saya Fainya Aisyah, beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.